Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, di hari yang baru yang dianugerah Tuhan kepada kita, dan ketika kita akan mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 9, demikianlah dikatakan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Anak Allah membawa damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah kita di hadapan Allah? Dan bagaimanakah cara hidup kita sebagai orang-orang yang telah dilayakkan dan diselamatkan oleh Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini merupakan bagian daripada khotbah di bukit dan salah satu daripada ucapan berbahagia. Ketika kita menjadi orang-orang yang berbahagia, yang telah dilayakkan untuk berbahagia, marilah kita menghidupi kebahagiaan itu. Kenapa kita harus berbahagia? Yang pertama, kita adalah anak-anak Allah. Kita telah dilayakkan, kita telah diselamatkan, dan kita telah diberikan anugerah kehidupan. Karena itu, di dalam kehidupan kita tidak ada hari tanpa bahagia. Karena hidup kita ini sudah ditebus oleh Allah, telah diberkati oleh Allah, dan sudah menjadi milik Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka ketika kita sudah dilayakkan menjadi anak-anak Allah, maka tugas pertama adalah memberikan kedamaian. Menjadi pendamai di tengah-tengah dunia. Lihat, dunia ini penuh dengan kerusuhan, penuh dengan intrik, penuh dengan pertikaian dan lain sebagainya. Dan kita adalah orang percaya, diberikan tanggung jawab dan kuasa untuk menjadi pembawa damai. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah lingkungan kita, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keluarga kita, bahkan ketika kita hidup di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya, maka hidup kita itu harus membawa damai, bukan membawa kerusuhan, keributan, perkelahian, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus hadir menjadi pembawa damai. Karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi yang membuat kita bahagia adalah karena kita anak-anak Allah, bukan yang lain. Mungkin kebahagiaan kita bisa diukur dari materi, bisa diukur oleh bagaimana kita mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Tetapi kebahagiaan yang kekal adalah sudah terpilihnya kita menjadi anak-anak Allah. Sudah dilayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu ucapan berbahagia ini menjadi poin penting bagi kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah sudah jelas dia adalah pembawa damai. Maka ketika kita membawa damai, kita sedang melakukan, menyatakan kita yang telah dilayakkan menjadi anak Allah, maka tanggung jawab kitalah membawa kedamaian. Yesus yang adalah anak Allah datang ke dunia membawa damai bagi kita yang berdosa. Karena itu kita yang sudah ditebus dari dosa, marilah kita bekerja, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman sebagai anak-anak Allah. Teladanilah apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai teladan pembawa damai di tengah-tengah dunia. Karena itu, jadilah pembawa damai untuk kita semua, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita,
Terlebih bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Jadilah pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kerusuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dan memakai kami menjadi alat-Mu. Terlebih pada hari ini Engkau menyapa kami dengan ucapan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut anak-anak Allah. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang selalu membawa damai. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, sehingga apa yang kami lakukan itu berguna di hadapan-Mu dan memiliki buah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami. Biarlah ketika ada yang sakit, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan juga kesehatan. Jikalau ada yang berduka, kiranya Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Jikalau ada yang menghadapi pergumulan dan persoalan hidup, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan dan jalan keluar, sehingga mereka dapat menghadapi penderitaan dan pergumulan itu dengan penuh sukacita dan dapat melewati semuanya. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga prokes kita, jangan kendor. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.